Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, al-karam, Bapak Haji Syarif, al-karam Bapak Haji Amir, al-karam Al-Ustadz Budi Muradi, al-karam Al-Ustadz Ahmad, al-karam Al-Ustadz Hasbullah Abil Khusus yang saya hormati guru kita bersama, al-karam Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya, dan putra putrinya jaga putra putri yang soleh dan soleha, serta kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam berzikir, bertambah besar mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga dengan barokah majelis ilmu yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga dibersihkan oleh Allah. Semoga permasalahan kita semua dibereskan oleh Allah. Putra putri kita jadikan putra putri yang soleh dan solehah, ahlul ilm, ahlul khasyah, ahlul ibadah. Dan semoga rangkaian ibadah kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'allif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lalu Imam Al-Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nur, Syekh Al-Qadir Salim, Syekh Al-Qadir Al-Jalani, bin Saleh bin Muslim Hamid, bin Bukar Gresik, Jamil Aulia, Wal-Aqtab, Wal-Amjad, Wal-Awtad, Israel Badil Shalihin, Nabi Abadina, Mahatina, Jadatina, wa khususan ya Nabi Muhammadin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas betapa pentingnya suara adzan dan betapa menakutkan suara adzan bagi para setan, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan." Apabila berkumandang suara adzan, adbara syaitan, berpaling setan. Jelaskan oleh Syekh As-Sabuni, bukan hanya berpaling akan tapi berlari. Dan Nabi besar Muhammad menambahkan wa huwa muraqun, bukan hanya berlari akan tapi sampai mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan bunyi, yaitu sampai terkentut-kentut. Saking takutnya ya, saking takutnya sama suara adzan sampai terkentut-kentut. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan agar suara adzan itu keras. Ya, makanya para muadzin derajatnya akan diangkat oleh Allah, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah dikarenakan dia sudah mengeraskan suaranya mengumandangkan kalimat tauhid,
meninggikan kalimat tauhid, membesarkan kalimat tauhid sehingga derajatnya juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara adzan, ya, ini riwayatnya kan suatu malam Nabi besar Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid. Kemudian Nabi besar Muhammad bermusyawarah. Untuk hal yang penting kita perlu musyawarah. Nabi besar Muhammad bertanya kepada para sahabat ini bagaimana, ya, untuk menentukan tanda, untuk menentukan tibanya waktu sholat. Kemudian dia usul, ya Rasul, gimana kalau tiba waktu sholat kita tiup trompet? Nabi besar Muhammad tidak setuju, karena itu adalah tradisinya orang-orang Yahudi. Ya Rasul, kalau begitu bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Kalau tiba waktu adzan bunyikan lonceng? Nabi juga tidak setuju, karena itu adalah tradisi orang Nasrani. Ya Rasul, kalau begitu bagaimana kalau kita nyalakan api sebagai tanda kalau sudah datang waktu sholat? Nabi juga tidak menyetujuinya, karena itu ajaran orang-orang Majusi. Akhirnya tawakuf. Jadi gak ada masalah, musyawarah. Kalau belum menemukan keputusan yang baik, ya, belum menemukan keputusan yang baik, gak apa-apa ditangguhkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi besar Muhammad dengan para sahabat, ditangguhkan. Ya, ditangguhkan saat itu. Akhirnya semua kembali. Pas malamnya Abdullah bin Zaid bermimpi. Ya, Abdullah bin Zaid bermimpi, singkat cerita. Ya, singkat cerita. Ini ada seseorang yang bawa lonceng. Kemudian kata Abdullah bin Zaid, wahai fulan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, lonceng dijual apa enggak? Kenapa kamu nanya lonceng? Ya, kenapa? Untuk apa lonceng? Untuk menyeru waktu sholat, sebagai tanda kalau waktu sholat sudah tiba. Apa kata hamba Allah ini? Ya, sebetulnya mereka, maukah engkau aku beritahu yang lebih baik daripada ini? Mau apa itu? Akhirnya, ya, ini Abdullah ini hamba Allah dalam mimpinya, yaitu mereka mengajarkan suatu lafaz adzan dari awal sampai akhir. Akhirnya Abdullah bin Zaid terbangun. Pas keesokan harinya, ya, Abdullah bin Zaid datang menemui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercerita, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi demikian. Apa kata Nabi? Innaha la ru'ya haqq. Itu mimpi yang benar. Ya, itu mimpi yang benar. Kemudian Nabi besar Muhammad memanggil Sayyidina Bilal. Kata Nabi, ya Abdullah bin Zaid, ajarkan Bilal lafaz adzan tersebut. Kenapa? Karena Bilal suaranya lebih keras. Bilal suara lebih keras dan lebih indah dibanding engkau. Jadi adzan itu harus keras. Ya, gak boleh pelan. Memang harus keras. Bahkan janji dari Nabi besar Muhammad bahwasanya yang mengeraskan, yang meninggikan suara adzan, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Karena sudah meninggikan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Kemudian akhirnya Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal, ya, suara adzan. Jadi Abdullah bin Zaid mengucapkan pelan, baru nanti Bilal yang mengeraskan suaranya. Ketika berkumandang adzan, datang Sayyidina Umar, ya Rasul, semalam juga aku mimpi itu. Ya, aku mimpi yang sama, kata Nabi, ya. Ya, sama mimpi dengan Abdullah bin Zaid, budak kedua Abdullah bin Zaid. Ya, jadi ini juga termasuk keistimewaan Sayyidina Umar. Bahwasannya itu Sayyidina Umar memang pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Baiklah. Jadi intinya suara adzan, lafaz adzan itu bermimpi yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Tapi kenapa kok bukan Abdullah bin Zaid yang adzan? Karena suara Abdullah bin Zaid tidak keras. Ya, jadi intinya muadzin itu harus yang suaranya keras dan juga suaranya merdu. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid ini berharap
kepengen dapat fadilah adzan. Kenapa? Orang yang mimpi. Yang mimpi dia, maka dia kepengen adzan juga. Tapi sama Nabi nggak dikasih. Kenapa? Karena suaranya tidak keras seperti Abdullah bin Zaid. Akhirnya untuk menghibur hati Abdullah bin Zaid diizinkan untuk qomat. Jadi kalau qomat, ya itu suara nggak perlu keras seperti adzan. Kalau adzan memang untuk manggil orang-orang yang ada di luar. Orang-orang yang ada di luar biar ingat. Yang lupa waktu sholat agar ingat, oh ya, sudah tiba waktu sholat. Yang tertidur agar terbangun. Kalau suara yang pelan gimana bangun? Ya, suara harus keras. Kalau qomat itu untuk mengingatkan orang yang ada di dalam. Jadi nggak perlu keras. Ya. Dan juga agak cepat nadanya. Kalau ada tinggi, merdu, dan juga agak lambat. Kenapa? Agar yang tidak siap bersiap-siap bisa masuk ke dalam masjid. Yang tertidur biar terbangun. Jadi disunnahkan untuk agak panjang dan juga agak tinggi suaranya. Nah, aturan asalnya al-mu'adzin huwallazi yuqim. Yang adzan dia yang qomat. Makanya yang adzan habis adzan jangan kabur. Karena habis adzan kabur. Yang adzan siapa? Yang qomat siapa? Al-afdal, paling afdal dia yang adzan, dia yang qomat. Ya. Nah, akan tapi ini bukan wajib. Ini cuma sunnah, afdalnya seperti itu. Ya. Akan tapi boleh kalau yang qomat ternyata orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Abdullah bin Zaid kepengen, seharusnya yang qomat juga Bilal. Karena Abdullah bin Zaid kepengen, ya sudah, kau boleh qomat. Jadi yang adzan sana Bilal, yang qomat ketika itu adalah Abdullah bin Zaid. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasannya ya, Nabi Muhammad menganjurkan suara adzan itu harus keras. Ya, kenapa? Karena semua benda yang mendengar suara adzan itu kelak akan menjadi saksi bagi muadzin agar masuk ke dalam surga. Jadi semakin panjang, semakin luas suara adzan itu jangkauannya, maka semakin banyak saksi-saksi baik bagi muadzin. Ya. Jadi intinya ini suara adzan ini begitu penting dan juga sangat ditakuti oleh syaitan. Dan baru-baru ini ya muncul peraturan dari Menteri Agama mengenai pengeras suara yaitu tawaf. Ya. Sebetulnya nggak penting hal seperti ini. Ya. Baru-baru ini datang juga STTV termasuk Al-Faizin waktu 24. Saya diwawancarai seberapa penting peraturan Menteri Agama mengenai tawaf. Saya jawab nggak penting. Ya, nggak penting. Orang nggak ada masalah kok. Dibikin aturan-aturan. Ya, DMI pernah ngatur suara tawaf. Menteri Agama ini juga ngatur suara tawaf. Kok semua ngurusin tawaf sih? Jadi tumpang tindih aturan. Ya, ini jangan semua ngurusin tawaf, masih banyak. Ya, hal-hal yang penting yang harusnya disampaikan oleh Kementerian Agama. Ya, ini kan tadi zaman sulit ini. Tadi zaman sulit sebentar lagi Ramadan, ya seharusnya ada. Ya, ada sambutan, ada ceramah-ceramah yang menenangkan umat. Ya, aturan-aturan seperti ini kita tidak penting. Kenapa? Ya, dikarenakan hampir semua masjid semua sudah menjalankan. Ya, 10 menit, 15 menit sebelum adzan, ya hampir semua sudah menjalankan. Ya. Yang ada juga orang tuh marah. Ketika apa? Ketika suara adzan tidak terdengar. Kok nggak kedengaran suara adzan? Semua ada kesiangan. Ya, kenapa tadi kok nggak kedengaran? Ya ada seperti itu. Dan seharusnya ini jadi perhatian. Dan dalam kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasaiyah Imaniyah itu sholat sebetulnya juga kewajiban pemerintah. Itu kalau rakyatnya nggak sholat ya yang dosa siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah juga punya kewajiban. Untuk apa? Untuk memerintahkan rakyatnya untuk sholat. Ya. Jadi ini kita jadi bingung ini tumpang tindih kok semuanya ngurusin
Wisatawan ya.